kabar Ibu dan Bapak? Senang bisa berjumpa di kesempatan kali di Insurance Forum 2025. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Di sesi sebelumnya kita sudah berbicara dengan DPR, lalu juga otoritas moneter kita dari OJK. Di kesempatan kali ini kita langsung dual deeper mengenai praktisnya dari layanan kesehatan dan juga insurance. Saya akan ke Pak Iing terlebih dahulu. Kalau dari RC sendiri evaluasinya apa Pak terhadap capaian perkembangan layanan kesehatan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan kontribusi dari rumah sakit swasta? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Saya tadinya lebih senang sebetulnya tadi ada BPJS, ada OJK gitu ya, ada kami di rumah sakit ini bisa panel. Jadi karena kami di industri rumah sakit tentunya sangat tergantung dengan regulasi. Tadi lebih menarik lagi sebetulnya ada dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi supaya memang apa yang masukan-masukan dari kita dari diskusi ini tentunya ke depan akan membuat regulasi itu akan lebih baik lagi ya. Tadi dari OJK Pak Oki misalnya menyampaikan tentang COB. COB itu kan memang di Permenkes 3 tahun 2023. Itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan. Ya, dari pusjaknya di situ. Mereka yang buat regulasi, sedangkan di BPJS itu mengeksekusi di lapangannya ya, di mana di PMK 3 2023 para peserta BPJS tadi kelas 2 bisa naik kelas 1 gitu ya, kelas 1 bisa naik VIP. Begitu naik VIP selisih yang dibayar adalah selisih antara tarif rumah sakit dengan asuransi gitu ya. Nah itu diatur sebetulnya di situ. Nah sekarang yang akan tadi Pak Oki sampaikan bahwa nanti akan muncul dengan KMK 1366 sebetulnya ya. Di September itu sudah keluar ya, sebetulnya kami agak keberatan di KMK 1366. Namanya bukan COB tapi KAPJ, koordinasi antar pemberi jaminan. Koordinasi antar pemberi jaminan itu yang mengeluarkannya adalah di Kementerian Kesehatan. Makanya tadi kalau ekosistemnya tadi kita duduk bersama tentunya ini akan menarik. Jadi saat di September di KMK 1366 keluar sebetulnya kami agak-agak keberatan karena di situ memang dikunci di angka di 200% dari nilai inasi bijis itu untuk peserta BPJS yang naik dari kelas 1 ke VIP. Bagaimana dengan peserta yang kelas 2 sebetulnya di situ? Kami tanyakan ke Kementerian Kesehatan bahwa itu bisa dipakai nanti PMK 3 tahun 2023 gitu. Nah ini regulasi-regulasi itu yang sebetulnya yang perlu kita diskusikan. Terkait KAPJ 1366 tadi ya. Ini memang tadi asuransi bayar 125%, terus misalnya BPJS 75%. Nah ini kami dari rumah sakit tentunya terkait tarif, Pak Misbahun kan tadi bilang begitu ke Komisi 11 kalau udah permintaan anggaran keuangan. Kami di rumah sakit tarif inasi bijis itu sudah 2 tahun nggak naik. Terakhir adalah di 2023. Di aturannya adalah 2 tahun itu harus diperbaiki gitu ya. Nah sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda untuk perbaikan tarif gitu ya. Bagaimana kalau tadi dikunci dengan 200% tentunya akan kesulitan di pihak kami. Nah kami tentunya di rumah sakit ya, rumah sakit itu mungkin hampir sekitar 3.150, kami di rumah sakit swasta tuh hampir 1.800 ya, 1.800 rumah sakit swasta. Ya tentunya di rumah sakit ini ada yang berbentuk korporasinya mungkin hampir 15% ya, itu mungkin hampir sekitar 300 rumah sakit gitu ya. Tapi banyak juga di kami rumah sakit soliter ya. Rumah sakit yang sampai ke kabupaten juga ini tentunya mungkin mereka mayoritasnya BPJS. Mungkin di anggota kami yang tidak bekerja sama dengan BPJS itu sangat sedikit. Ya mungkin sedikit sekali. Nah ini ke depan memang harapan kami tentunya di rumah sakit kami tentunya tadi regulasi ini sangat penting karena kami sudah sangat padat dengan regulasi, dengan akreditasi, terus juga dengan Kementerian Kesehatan. Besok ada isu terkait dengan kelas standar. Tadi tidak diskusi mengenai kelas standar. Bagaimana kelas standar itu? Kementerian Kesehatan minta kelas standar itu semuanya 4 tempat tidur.
ya maksimal 4 tempat tidur. Tapi teman-teman BPJS ya tetap aja mungkin ada standar kelas 1, ada standar kelas 2, standar kelas 3 gitu. Tapi mungkin maksimal di 4 tidur. Saya mengerti BPJS karena kalau begitu misalnya dijadikan standar 4 tempat tidur, bagaimana dengan peserta yang iurannya udah kelas 1 150.000 mau ditempatkan di 4 tempat tidur. Bagaimana dengan peserta yang kelas 2 misalnya sudah iurannya 100 dibayar di dirawat di kelas standar. Terus udah banyak juga teman-teman yang udah bertanya, kalau gitu iurannya jangan dibedain dong, harus sama dong. Kalau iurannya disamain, bagaimana pemasukan ke BPJS-nya? Apakah dana yang masuk itu nanti akan memenuhi untuk klaim-klaimnya? Nah ini sebetulnya bayangkan isu terkait kelas standar itu saja itu harusnya sudah berlaku di 2022. Nah sekarang digeser lagi akan berlaku di Juli 2025. Nah kami tentunya yang di rumah sakit itu mempersiapkan kelas standar ini tidak mudah karena kami harus investasi, bagaimana memperbaiki fasilitas dan lain-lain. Tentunya perbaikan fasilitas ini memang kami yakin masyarakat akan diuntungkan. Ke depan sebetulnya selama ini kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman di AAJI gitu ya, bagaimana kita asosiasi ini bisa berkolaborasi gitu ya. Tadi bagaimana mungkin tadi teman-teman menyatakan ada inflasi medis ya, mungkin kita diskusi di beberapa anggota kami yang mungkin perlu diskusi dan lain-lain gitu ya. Sekarang ada beberapa asuransi yang udah minta clinical pathway sekian puluh ya, terus perbaikan penambahan lagi. Tentunya saya yakin ke depan kalau ini terus dikomunikasikan tentunya akan lebih baik lagi. Baik, kita berikan tepuk tangan tentunya dan apresiasi untuk dokter ini sebagai pemantik diskusi kita ya Pak di kesempatan kali ini. Banyak concern yang disampaikan ya Pak ya, koordinasi, regulasi dan tentunya antar instansi ya Pak ya, lagi-lagi ya regulasi yang dikeluarkan. Tapi sebenarnya menurut Anda tantangan dan hambatan utama apa yang tengah dihadapi rumah sakit swasta di masa kini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ideal untuk masyarakat Indonesia Pak? Ya, memang terus terang ya tantangannya tadi ya, terus terang bagi kami adalah di sumber daya kami di rumah sakit tentunya sumber daya manusia baik itu dokter, tenaga medis. Kita tahu sekarang banyak kondisi sekarang banyak investor juga dari luar masuk untuk rumah sakit, tapi di sisi lain juga tadi saya sampaikan banyak rumah sakit soliter juga yang berat karena menghadapi regulasi yang berubah-berubah gitu ya, sehingga ekosistem di teman-teman di rumah sakit soliter itu juga sangat berat gitu ya. Jika ada yang bisa disampaikan mungkin kepada pemerintah dan regulator mengenai hal ini Pak, concern-concern yang tadi disampaikan, apa yang terutama poin-poin utama untuk perbaikan dan juga pengembangan lebih baik untuk rumah sakit swasta di Indonesia Pak? Ya, sebetulnya tadi saya ada komisi 11 sebetulnya bagaimana rumah sakit mungkin kita bisa disubsidi lah. Karena rumah sakit swasta itu ya, itu sama sekali tidak mendapatkan subsidi sedikit pun dari pemerintah. Beda dengan sekarang rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit RSUD, di mana bayarannya itu hampir sama sebetulnya. Mau di pemerintah, mau di rumah sakit swasta kan tadi tarif inasi bijis. Nah kita bicara yang BPJS ya, itu sama. Nah kita berharap sebetulnya kita di swasta itu ada semacam subsidi lah. Paling tidak misalnya bagaimana pajak untuk alat kesehatan gitu ya, lebih mudah, lebih murah gitu ya. Terus juga obat-obatan, akses obat juga itu lebih baik lagi. Bagaimana SDM dokter spesialis juga tidak harus misalnya di rumah sakit pemerintah, bisa ke rumah sakit swasta. Bagaimana teman-teman di rumah sakit swasta juga punya akses untuk menyekolahkan teman-teman dokter umum menjadi spesialis. Bagaimana spesialis menjadi SP2. Rasa-rasanya kalau itu dibuka lebar-lebar untuk pendidikannya supaya pelayanan di rumah sakit juga akan lebih. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk penanya di kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Karin Zulkarnain, Chief Consumer Marketing Prudential Indonesia, dan juga Bapak Dr. Iing Ihsan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Dua penanya kami berikan waktu, silakan Bapak yang di belakang untuk di-assist pemberian mic. Ya.
Nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa Bapak? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya Ibu Tukusum Hadiwijaya dari Industri Kepialangan Asuransi dan Reasuransi. Oke, jadi sayangnya memang seperti yang Pak Iing sampaikan, pemangku kepentingan ini memang sistemik ya, isu yang mengenai overutilization, naikkan biaya asuransi kesehatan yang tinggi, memang ini sistemik dan para pemangkunya banyak. Sayangnya memang DPR udah balik, OJK udah balik juga Pak. Harusnya mereka tetap ada di sini untuk mendengar dan sampai habis gitu ya, menyerap aspirasi dari kita. Tapi karena ini ada Bapak sebagai perwakilan dari rumah sakit dan Ibu juga dari asuransi, mungkin yang kontekstual ya adalah begini Pak. Kita tahu bahwa memang tingginya kenaikan premi asuransi kesehatan misalnya Bu ya, itu salah satunya adalah karena medical inflation memang tinggi. Ya. Medical inflation tinggi itu turunan banyak, salah satunya nih Pak, ada banyak survei atau riset yang dilakukan oleh Global Consulting ya company misalnya, mereka bilang di kasus Indonesia maupun Asia Pasifik itu karena ada profit motif dari rumah sakit. Turunannya adalah misalnya installment dari alat-alat kesehatan yang baru, ya, yang kemudian rumah sakit itu harus BEP dong, ya kan Pak ya. Kemudian itu juga yang menyebabkan kemudian ada overutilization yang tinggi, misalnya Pak. Ya. Dokter juga kita tahu Pak ya, dokter dari kami sendiri misalnya di industri kepialangan asuransi dari asuransi itu ngamatin dari klien-klien kita, ketika kita analisis data utilisasinya, itu ada perbedaan Pak, ada perbedaan tarif kalau misalnya menggunakan reimbursement, ya sistem reimbursement yang dia pasiennya bayar sendiri langsung dengan kalau menggunakan cashless facility dari rumah sakit. Perbedaannya di mana Pak? Di overtreatment atau overutilization. Harganya sama, tapi ketika masuk ke rumah sakit, pakai cashless facility, oleh rumah sakit, itu dokternya nih Pak, untuk common disease, ya, yang harusnya nggak ada pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik, itu di-endorse untuk melakukan itu. Dan itu kenaikannya sangat signifikan Pak. Mungkin teman-teman asuransi juga punya amatan yang sama gitu ya, mungkin Ibu juga bisa. Nah, intinya gini Pak, ada banyak sekali kita juga tahu ada praktek dokter gitu ya, yang dalam tanda kutip mereka menjadi, dalam tanda kutip Pak ya, menjadi agen farmasi. Ya. Kemudian memberikan obat-obat yang seharusnya bukan medical necessity misalnya. Ya, ada banyak kasus, tapi yang ingin saya tanyakan di sini dan tanggapan Bapak, bagaimana kemudian ya tingginya biaya medis itu atau medical necessity bisa turun dengan memang ini kerja sistemik harus seluruhnya, tapi dari rumah sakit dulu Pak. Bagaimana terhadap komentar-komentar bahwa ini biang keroknya salah satunya adalah dari rumah sakit, gitu Pak ya. Apakah kemudian ke depan bisa dilakukan misalnya perbaikan dengan pengaturan standar tarif antar satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Di sini kan berbeda Pak. Diagnosa yang sama dilayani di rumah sakit yang berbeda, tarifnya bisa berbeda. Baik. Terima kasih Bapak, kita tampung dulu pertanyaannya, berarti itu tujukan kepada Dr. Iing. Pertanyaan berikutnya kedua, dan ini juga menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, kita akan tampung terlebih dahulu. Silahkan Mas, nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Dr. Yusuf dari PLN Insurance. Mungkin pertanyaannya ke Dr. Iing, ya Dok, sebagai Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Tadi sudah disebutkan sama Pak Ogi, dan memang sudah beberapa kali kami juga di industri dipanggil oleh OJK terkait surat yang akan dikeluarkan di triwulan pertama, yang itu adalah bridging system. Nah ini bagaimana kesiapan dan tangan terbukanya dari asosiasi untuk memfasilitasi ini gitu, karena ini menjadi satu kewajiban yang harus kami jalankan Dok, gitu. Dan ini kan tantangannya juga cukup besar gitu, sistem yang harus digabungkan, kemudian keterbukaan juga dari rumah sakit mendapat memfasilitasi hal ini. Karena ini menjadi tantangan juga terbesar kami di industri untuk memfasilitasi ini selain MAB dan yang lainnya. Mungkin itu Mbak yang dari saya. Baik, kita berikan tepuk tangan tentunya untuk penanya kita, dua penanya kita. Memang tadi pertanyaannya ditujukan kepada Dr. Iing langsung, tapi nanti saya akan memberikan waktu untuk Bu Karin memberikan tanggapan tentunya Ibu ya. Silakan Dok Iing. Oke, terima kasih pertanyaan yang pertama ya.
beberapa tahun ini sebetulnya kita dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta dengan AAJI gitu ya, dengan Kemenkes, dengan OJK sebetulnya sudah beberapa kali komunikasi ya terkait dengan tadi pertanyaan terkait dengan inflasi medis. Nah ini memang ini perlunya tadi disampaikan adalah perlunya ekosistem ya, ekosistem. Jadi kami di Asosiasi Rumah Sakit juga tergantung juga dengan teman-teman sejawat di kedokteran ya, terus juga tergantung dengan misalnya di farmasi dan lain-lain, yaitu di ekosistem kami di rumah sakit tentunya ada perbaikan. Teman-teman dari asuransi kemarin itu meminta ke kami, dok coba dibuatkan clean path deh, coba ya clinical pathway gitu ya. Clinical guidelines-nya gitu ya, dibuat kemarin itu ada asuransi minta 40 terus perbaiki. Memang ada teman-teman di kami yang awal-awalnya keberatan ya, keberatan dibuat itu gitu ya, karena merasa bahwa di sistem kami ada kelainan bukan kelainan tapi mungkin ada sistem yang lain gitu. Tapi lama-lama teman-teman itu dipaksa untuk itu tuh bisa gitu ya, bisa ada kesepakatan antara asuransi dengan rumah sakit untuk menyepakati clinical pathway itu gitu ya. Saya rasa kita dengan BPJS itu sudah dari 2014 ke 2025 artinya sudah hampir 11 tahun. Di ekosistem kami sudah terbiasa dengan inasi bijis, dengan paket. Tadi di di keputusan nanti surat yang September kemarin itu mengenai 200% misalnya. Mungkin ke depan teman-teman mungkin bisa bersepakat mengenai limitasi tarif ini dengan rumah sakit, karena kami juga mohon maaf nih ya. Di rumah sakit kami juga sangat pusing juga dengan IT-nya. Insuran ini di tahapan ini ada minta mohon maaf ya, diskon sekian, ini sekian yang sangat sulit gitu ya. Yang sangat sulit bagi sistem-sistem di teman-teman di rumah sakit. Mungkin karena kita sudah berpengalaman dengan BPJS ya, mungkin ke depan mungkin sudah bisa mulai sistem paket. Kalau tadi misalnya 200% itu mungkin obat-obatannya tertentu gitu ya. Terus mungkin yang lebih baik lagi mungkin fasilitas penunjangnya bisa naik lagi. Saya rasa perlu diskusi-diskusi ini ya, tentunya kami juga di fasilitas kesehatan perlu perbaikan-perbaikan gitu ya. Dan saya yakin ke depan itu perbaikan itu akan kita bisa lakukan gitu ya. Yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan KAPJ sebetulnya yang tadi ya, KAPJ itu koordinasi antar pemberi jaminan. Nah syaratnya adalah memang dari asuransi itu bekerja sama dulu dengan BPJS gitu, baru BPJS-nya itu kami di rumah sakit bisa melakukan layanan itu. Terus terang kami juga di rumah sakit ini banyak peraturan Kementerian Kesehatan yang tidak tereksekusi di lapangan, misalnya di PMK 51 itu terkait dengan poliklinik eksekutif gitu ya. Sebetulnya itu dimungkinkan ada COB antara BPJS dengan rumah sakit, dengan asuransi, tapi itu tidak berjalan karena tadi Prof. Kupron menganggap bahwa kalau utilisasi insurannya banyak gitu ya, ya dia juga pengeluarannya banyak juga nih gitu ya, Jadi makanya dia pengennya win-win lah gitu ya. Nah ini juga saya yakin mungkin kalau diskusi-diskusi ini kita lakukan, tentunya ekosistem di kami juga mungkin akan perbaikan lah. Terima kasih. Baik.